harus mengabdi. Ya, contohlah Prabowo. Saya siap mati. Siap mati. Saya sudah tidak apa-apa lagi. Ya, apa yang kurang sama saya? Tapi bagaimana saya mengorbankan, ya, saya siap mati loh katanya. Saya ingin memberikan apa? Memberikan legasi. Ya, kalau saya masih diberi mandat. Nah, itu dilihat. Kalau saya dulu sekolah di Amerika ya, kalau ada jalan kecil aja rusak, itu langsung segera ditempel, nggak tunggu-tunggu nanti. Nggak tunggu-tunggu nanti. Jadi kepemimpinan itu bisa dilihat, kepemimpinan lapangan. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya juga dididik senior. Jadi kepemimpinan lapangan itu tidak ada istilah nanti. Sekarang juga. Nah itu ditunjukkan waktu si Gibran. Begitu gereja ditutup, orang tidak boleh beribadah. Dia turun tangan langsung. Tidak tunggu-tunggu lagi. Cabut sekarang. Nah, itu ciri-ciri pemimpin, bukan karena ini anak ingusan. Enggak. Mari kita bedah satu persatu. Nah. Baik, seorang negarawan harus memiliki, pertama ada kapasitas, karakter, dan kompetensi. Kenapa? Karakter dan kompetensi itu merupakan pusat kekuatan ya dan kemampuan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tadi ada mempengaruhi. Bagaimana kita mempengaruhi? Karena kunci kepemimpinan itu bagaimana kita mempengaruhi orang dan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, karakter kepemimpinan negarawan merupakan integritas, mentality yang semangat kepemimpinannya dan kepemimpinan yang bersemangat. Bagaimana dia semangat melaksanakan kepemimpinannya dan kepemimpinan yang bersemangat. Ya, spirit leadership dan leadership spirit. Nah, seorang negarawan harus mempunyai karakter yang bercirikan apa? Nasional keindonesiaan. Di samping dia punya karakter pribadi ya, tapi dia harus punya karakter yang bercirikan nasional keindonesiaan, karena kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, ada sisi jahat kita, ada sisi kebaikan kita. Tapi bagaimana karakter pribadi itu, semua sisi yang jahat itu diperkecil, jangan diperbesar, ya, yaitu memiliki jati diri yang utuh sebagai manusia Pancasilais, ya, melalui semangat kepemimpinan dan kepemimpinan yang bersemangat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dia harus punya karakter. Kalau dia tidak punya karakter, kita sekarang lihatlah ya, banyak kepemimpinan, banyak pemimpin memimpin organisasinya, tapi tidak berdasarkan Pancasila. Di Indonesia ini beragam-ragam. Kalau kita tidak kepemimpinan Pancasila, jangan dibilang sebut negarawan, ya, dia disebut agamawan, ya. Ya ada agamawan, ada usahawan, ya macam-macam lah. Ada hartawan, ya belum tentu mempunyai karakter keindonesiaan. Ya, ini dulu pertama karakter, ya. Nah, sedangkan kompetensi adalah kapabilitas, kemampuan yang dimiliki, ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan atau skill sebagai modal untuk dijadikan seni dalam mempengaruhi, ya, di dalam memimpin. Seorang negarawan mempunyai kompetensi atau kemampuan menjabarkan makna dan substansi. Jadi seorang negarawan itu harus mempunyai kompetensi, kemampuan menjabarkan makna substansi yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 adalah sebagai grand
visi, misi, ya ada misi di dalam Undang-Undang Dasar itu, di amanat itu. Ya, ada tugas-tugas serta apa? Kebijakan nasional, ya GBHN. Kemana arah negara ini mau dibawa? Kapalnya itu, NKRI itu mau dibawa kemana? Strategi nasional, program pembangunan nasional, dan aksi nyata yang akan dirumuskan harus bertumpu pada siapa? Pembukaan tersebut. Ya, untuk apa? Menjaga keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan utuhnya jati diri bangsa Indonesia yang Pancasilais sesuai amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Inilah tujuan itu. Nah, sekarang kita lihat apakah semua mindset anak bangsa, hati dan pikirannya itu semuanya Pancasilais. Sejak reformasi ini semua tergerus masalah kebangsaan. Muncul berbagai istilah toleransi dan intoleransi. Ya. Padahal di Undang-Undang Dasar itu disebut apa? Perintah yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Tolong digarisbawahi, segenap bangsa Indonesia. Artinya apa? Bulat kalau genap itu. Tidak ada ganjil-ganjilan. Ya, tidak ada ganjil-ganjilan. Segenap itu tidak lagi ada yang pribumi, non pribumi, minoritas, mayoritas, apalagi yang Islam, yang Muslim, non Muslim, ya. Nah, ini kalau masih ada seperti itu, ya bahaya. Nah, ini buktinya bahwa kita belum utuh, ya, belum utuh. Muncullah istilah atau paradigma terminologi toleransi dan intoleransi. Kalau sudah melindungi segenap bangsa, tidak ada lagi intoleransi di situ. Sudah otomatis kita toleransi. Jadi jangan dikembangkan. Tapi sekarang kan dibedakan. Ya, ada istilah kafir, non kafir. Ini sangat berbahaya loh. Kalau kita berpusat kepada konstitusi, tidak ada kata-kata itu. Carilah, ada nggak di Undang-Undang Dasar kita 1945 istilah kafir atau non kafir? Baik di dalam undang-undang itu sendiri maupun di penjelasannya, nggak ada. Nah, tetapi kalau kita berkaitkan dengan kitab suci, berdasarkan kitab suci, ya muncullah itu. Dia bilang si A itu kafir. Si A itu pun bilang, kamu pun kafir. Karena definisi kafir tidak semuanya sama. Kafir menurut dia lain, kafir menurut ini lain. Jadi tolonglah, ini kalau kita tidak membawa mindset anak bangsa, wah repot lah. Saya sebenarnya baru pertama kali saya memberikan pembekalan di taruna-taruna yang anak-anak SMA taruna itu yang masih muda-muda. Cobalah, itu mereka berumur 16, 17, ya 16, 17 lah. Ya. Jadi dia masih punya semangat. Kalau dari mereka itu dibimbing seperti ini, pasti akan jadi. Jangan bilang, saya sudah P4, 120 jam. Begitu ditanya, dia nggak bisa jawab. Terus bagaimana? Ini harus menjadi dari kita. Kalau memimpin kita tidak seorang negarawan yang mana? Negarawan bangsa lain. Kita negarawan bangsa Indonesia. Beda dong. Orang Australia juga dia negarawan, tapi negarawan dia kan berdasarkan ideologi dia, berdasarkan filosofi dia, berdasarkan undang-undang dasar dia. Ya, jadi kita ini anak bangsa ini memang harus dididik. Apalagi kalau mereka yang sudah banyak sekolah ke luar negeri, sudah lupa yang begini-beginian ini. Jadi itu. Nah, saya bilang tadi ada pengorbanan, ada pengabdian, ya ada pengorbanan, kepedulian menata negara dalam kehidupan berbangsa. Dari mana kita tahu dia menata negara? Dia harus mewujudkan perwujudan visi, misi, tugas-tugas, kebijakan, strategi, serta program pembangunan dan aksi nyata dalam kehidupan berbangsa negara. Tujuan nasional ini, kita tahu dulu apa tujuan nasional. Sama kalau kita buka Bible ya.
Tujuan Tuhan menciptakan manusia apa? Untuk apa? Baru muncul visi di perjanjian baru. Tapi tujuannya kerajaan Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Nah, ini nanti kalau di teologi udahlah Pak Paula jagonya. Tapi kalau di sini ya saya lah coba mengeksploitasi ya. Jadi seorang negarawan dia harus mengabdi. Ya, contoh lah Prabowo. Saya siap mati. Siap mati. Saya sudah tidak apa-apa lagi. Ya, apa yang kurang sama saya? Tapi bagaimana saya mengorbankan, ya, saya siap mati loh katanya. Saya ingin memberikan apa? Memberikan legasi. Ya, kalau saya masih diberi mandat. Nah itu beda dengan yang dua. Nggak ada dia ngomong begitu. Kepedulian. Dia peduli nggak? Biarpun dia tidak pejabat tadinya, dia sudah peduli. Cuman saya melihat ya Pak Prabowo itu tidak mau diekspos dan tidak mau mengekspos. Bayangkan aja, baru belakangan begini kan, putri dari NTT itu yang rencananya mau digantung, ya sudah mau digantung 2 minggu lagi, siapa yang menyelamatkan dia? Nah, tugas konstitusi ada, harusnya negara. Ya, Pak SBY juga pernah melakukan itu. Ketika dulu si siapa itu yang sekarang di ketua Golkar itu apa? Mutia apa? Mutia apa itu orang Aceh itu? Jadi wartawan di sana kan disandra. Kan SBY yang menyelamatkan. Jadi itu perlu adanya kepedulian. Ya, ini memang tidak saya uraikan lebih mendalam. Ya, tapi apa itu pengertian-pengertian? Apa itu pengertian dari pengorbanan? Apa itu kepedulian? Saya mendapatkan inspirasi ya, bahwa kepedulian itu mata air bagi rakyatnya. Ketidakpedulian itu air mata. Jadi kalau negara ini sampai 78 tahun masih banyak air mata yang menangis, ya karena tidak bisa makan, karena tidak bisa punya rumah, maknanya apa? Tidak ada kepedulian. Kemarin kita lihat Ganjar, jalan-jalan di Jawa Tengah itu masih banyak yang berantakan. Tahu nggak? Saya melihat Sopan Sopian, ya bintang film kita itu meninggal gara-gara apa? Jatuh gara-gara hanya lubang saja. Coba bayangkan. Nah, karena tidak kepedulian. Kalau saya dulu sekolah di Amerika ya, kalau ada jalan kecil aja rusak, itu langsung segera ditempel, nggak tunggu-tunggu nanti. Nggak tunggu-tunggu nanti. Jadi kepemimpinan itu bisa dilihat, kepemimpinan lapangan. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya juga dididik senior. Jadi kepemimpinan lapangan itu tidak ada istilah nanti. Sekarang juga. Nah itu ditunjukkan waktu si Gibran. Begitu gereja ditutup, orang tidak boleh beribadah. Dia turun tangan langsung. Tidak tunggu-tunggu lagi. Cabut sekarang. Nah itu ciri-ciri pemimpin. Bukan karena ini anak ingusan. Enggak. Jadi saya sekarang ngomong, kapokmu di mana? Itulah yang bagi mereka-mereka itu yang ngoceh aja selama ini. Ya. Nah, ini menata negara bukan menata hukum tata negara, beda. Tapi menata negara diperlukan hukum tata negara. Tapi apakah sekarang hukum tata negara itu nyambung dengan menata negara? Nanti akan kita lihat. Ya, nanti akan kita lihat. Jadi nanti, mohon maaf Pak Paul, saya akan menghindari, saya tidak akan menjawab kalau pertanyaannya tidak dengan apa materi yang saya ajarkan. Kalau tidak berhubungan, saya akan pikir dulu. Ini berhubungan nggak pertanyaannya dengan apa yang saya ajarkan? Kalau tidak berhubungan, sorry. Nah, kemudian kemampuan untuk berinspirasi, mempengaruhi, to influence. Seorang negarawan
ya, atau pemimpin, kalau dia punya kepemimpinan, dia bisa mempengaruhi orang. Kalau kami di militer, ukuran kami bisa mempengaruhi orang, ya, bisa mempengaruhi, dia siap mati untuk kita. Nah, seperti ajudannya Pak Prabowo Citedi. Kalau umpamanya kepemimpinannya Pak Prabowo itu otoriter, dia mau begitu. Dia siap mati. Jadi kalau saya menguji apakah kepemimpinan saya berhasil, ya, waktu memimpin jadi komandan peleton, komandan kompi, saya hanya melihat dia betul-betul loyal kepada saya dan siap mati untuk saya. Itu baru saya berhasil mempengaruhi dia. Karena antara patuh dan loyal itu berbeda. Ya, supir saya bisa saya perintahkan, bersihkan itu mobil. Bisa juga ajudan saya semir sepatu saya, dia patuh. Tapi kita udah jamin nggak dia setia kepada kita? Oh, belum tentu. Nah, disinilah kesalahan berapa tokoh-tokoh pemimpin sekarang, karena perintahnya just do it what I say. Nah, sekarang itu udah nggak bisa. Bagaimana mempengaruhi orang? Ya, kalau kita sih diajarkan ya, bagaimana dengan kasih, bagaimana dengan apa? Dengan memberikan dia pengertian. Saya waktu jadi Kapus Jansra ya, kamar saya di kantor itu lengkap, ada tempat tidur, ada apa macam, dan dibersihkan. Suatu hari saya selipkan dolar untuk saya berangkat ke luar negeri. Saya kumpulkan, saya taruh di apa namanya, di lemari yang di dalam kamar. Tahu-tahu hilang. Nah, sekarang kan tinggal ngecek yang bersihkan kamar ini siapa. Ada laki-laki, ada koat, ya. Saya lagi mikir, tapi waktu itu hanya saya tanya aja, langsung pingsan dia. Tapi saya marahi dia, tidak. Saya tuntut dia uang itu, tidak. Jangan diulangi. Loh ya, jangan diulangi. Ya, uang bisa dicari. Tapi kalau kau nanti begini terus, Anda punya karakter. Nah, karakter itu membawa nasibmu tidak bagus. Ya, bagaimana kita mempengaruhi? Jadi, dia harus memiliki karakter dan kompetensi, orang yang punya negarawan yang memiliki itu akan mampu mempengaruhi. Kalau dia punya karakter saja, tidak punya kompetensi, oh, tunggu dulu, berarti ada yang kurang, sehingga dia butuh nasihat kan, butuh pembantu-pembantu yang luar biasa. Kalau pembantunya tidak mengkhianat, mau bagaimana? Jadi punya karakter, tidak punya kompetensi, mudah sekali dibohongi. Karakternya jujur. Orang jujur itu paling gampang dibohongi. Tapi kalau dia punya kompetensi, dia tahu, wah ini nggak benar gitu loh ya. Punya kompetensi, nggak punya karakter, aduh, lihatlah itu, profesor pun tak dijamin masuk ke penjara. Lihat ketua MK, ya, ketua DPR, ketua DPD, semuanya berkubangan di apa itu, di penjara. Nah, menteri-menteri juga gitu, padahal titelnya udah banyak itu. Dia punya mungkin kompetensi, tapi karakternya kan enggak. Ya, kita bisa lihat contoh-contohnya lah. Kemudian melalui komunikasi, dia mempengaruhi melalui komunikasi. Karena kunci kepemimpinan itu terletak pada kemampuan mempengaruhi dan berkomunikasi. Tentang apa? Nah, karena kita hidup di Indonesia, paradigmanya kan Pancasila. Undang-undang dasar, ya, tentang kebenaran nasionalisme keindonesiaan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang berajaskan Pancasila sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jangan bilang Galarua, KKPKK, itu nggak betul. Saya menerima pelajaran waktu dari sumbernya. Pancasila itu tidak boleh disingkat-singkat. Tidak boleh disingkat. Ya, makanya harus hati-hatilah. Makanya waktu itu kan saya marah sekali tuh. Karena memang ya saya bilang lah, hernya itu semua Pancasila.
Jadi kunci kepemimpinan sekali lagi saya katakan terletak pada kemampuan kita mempengaruhi dan berkomunikasi. Tapi itu kekuatannya di mana? Ada di karakter dan kompetensi. Nah, kalau seandainya Pak Paul tidak punya luar kompetensi, biasa. tidak punya karakter, saya kira nggak ada orang yang mau dengar Pak Paul. Tak ada yang mau dengar Pak Paul. Saya bertahu. Ya, tapi sesuai dengan talenta profesinya lah ya. Nah, kemudian seorang negarawan harus memiliki kemampuan menginspirasi seluruh anak bangsa warga negara kesatuan Republik Indonesia untuk rela dengan ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana kita memberikan inspirasi kepada anak buah kita kalau kita sendiri tidak rela berkorban? Ya kan? Kalau kita sendiri tidak rela mengabdi. Kalau kita sendiri tidak peduli. Bagaimana kita menginspirasi dia? Ya, apalagi memperjuangkan kebenaran nilai-nilai Pancasila. Sementara kita tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Sekarang di sini udah banyak sekali. Ideologi yang mana yang mau dipakai? Ada ideologi kapitalis, ideologi khilafah, ideologi macam-macam, komunis lah, ya, dan dasar negara Indonesia, ya, serta nilai-nilai amanat pembukaan konstitusi Undang Dasar 1945. Saya mendengar pertanyaan dari Pak Paul, bagaimana sih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Ya, nanti kita diskusikan. Jadi nilai-nilai Pancasila itu selalu dipakai karena di dalam itu ada ajas-ajas 5 prinsip. Kita menggunakan prinsip itu setiap kita mau ngambil keputusan. Contoh, kalau mau mengambil keputusan, ini sekarang ya, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ya kita analisa, sudahkah dilihat dari aspek ketuhanan yang Maha Esa? Sudahkah dilihat dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Sudahkah dilihat persatuan Indonesia? Sudahkah dilihat dari kerakyatan yang dipimpin oleh imam kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan perwakilan? Ya. Sudahkah dilihat dari aspek keadilan sosial bagi seluruh bangsa? Jadi itu dikalkulasi. Oh iya ya, dari ini ketuhanan yang Maha Esa benar, tidak terpusat di Jakarta yang lebih mayoritas ini. Kalau di sana kan tidak terbagi. Adil nggak? Karena uang semuanya berputar di Jakarta. Sehingga di sana, uang itu bisa berputar merata di sebagian belahan Nusantara ini. Semua persatuan Indonesia. Bayangkan kalau di Jakarta saja ibu kota yang ciptaan Belanda, bagaimana? Ya, semangat persatuan itu tidak ada. Nah, ini yang harus dikaji. Jadi pengambil keputusan setelah itu masih banyak lagi prinsip-prinsip yang dipakai. Ya, prinsip kita lihat geografinya gimana? Geografi di Kalimantan. Ternyata di Kalimantan itu tidak ada gunung berapi, tidak mungkin terjadi gempa. Nah, yang begini-begini tidak dianalisa. Wah, IKN menghabiskan uang. Wah, bukan begitu. Karena masalah uang dan apa itu nanti dikalkulasi lagi dari sisi ekonomi. Jadi itulah ya, tapi saya tidak akan menjelaskan secara terinci. Tapi mengapa itu harus memperjuangkan kebenaran nilai Pancasila? Itu alasan saya pertama. Mampu memberikan inspirasi. Kemudian yang keempat, seorang negarawan harus memiliki semangat, spirit of the sacrifice dan compassion. Tadi juga sudah saya katakan, seorang negarawan harus memiliki semangat jiwa rela berkorban. Spirit of sacrifice, semangat nasional, semangat juang nasional, dan semangat daya laksana nasional. Kalau yang semangat nasional, semangat juang ini saya dapat dari senior saya, Letnan Jenderal Saidiman. Ini penekanan dia ini. Dengan penuh kasih sayang. Kalau tidak tulus, tidak mungkin. Kalau tidak dengan kasih sayang, tidak mungkin tulus dia. Ya.
untuk mewujudkan visi nasional yang diamanatkan pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu. Bagaimana dia rela berkorban, dia punya semangat, dia punya penuh dengan kasih sayang untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana? Nah, ini perlu kita pelajari. Saya teringat, ya, seolah-olah itu pesan pahlawan. Ya, pahlawan-pahlawan kita dulu pernah bilang apa? Telah kami korbankan, ya, tulang-tulang kami berserakan di mana-mana. Ya, ada di laut, ada di bumi, ada di gunung. Darah kami sudah berceceran di mana-mana. Ya, telah kami korbankan harta yang paling berharga. Dengar ini, harta yang paling berharga adalah jiwa raga kami. Coba. Ya. Kami tidak ingin diagungkan. Kami tidak ingin diagungkan. Cukup lanjutkan perjuangan kami ini. Isi kemerdekaan. Ya, kami sudah merebut tapi mengisinya. Ditambah lagi sama Bung Karno. Perjuangan kami merebut kemerdekaan lebih mudah melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian ke depan adalah apa? Melawan rakyat sendiri. Ki Hajar Dewantoro pernah memberikan kode. Kalau anak-anak Indonesia tidak diberikan paham nasionalisme sejak dini, suatu saat dia akan menjadi lawan kita. Nah, inilah kejadian. Saat ini lihat. Nah, ya, ini saya komentari karena tidak saya masukkan di sini semua. Ya. Kemudian ada visi, tapi mampu nggak dia mewujudkan visi nasional itu menjadi tindakan nyata? Visi tanpa action itu mimpi. Mimpi, just a dream. Tapi kalau dengan tindakan nyata, itu bisa merubah semuanya. Ya, kita lihat nanti Pak Prabowo ini. Mampu dia nggak mewujudkan visi itu ya menjadi tindakan nyata, visinya nasional ya. Bring vision into action. You can control the world. Ya, kita bisa. Coba kalau negara kita bisa betul-betul merdeka, bersatu, berdaulat, ya, adil dan makmur. Siapa yang bisa mengontrol kita? Siapa? Kita mau lihatlah. Nggak ada. Jadi seorang negarawan yang visioner harus mampu mewujudkan visi nasional. Ya, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui tindakan nyata. Walaupun menghadapi apa? Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan atau tuntutan sebagai tembok penghalang yang membatasi. Itulah bedanya visi dengan sudut pandang. Visi itu beyond. Tembok itu pun harus dilompati semua. Mau ada rintangan kek, mau ada ancaman kek. Harus mampu. Tapi kalau sudut pandang terbentuk ada yang membatasi, sudah selesai. Karena kemampuannya cuma sampai sejauh mata memandang. Makanya visi itu lahir dari hati dan pikiran. Yakin. Bayangkan aja dulu para ponding Padas merumuskan ini. Saya juga jadi bingung. Bahkan saya bahas ini semua. Kok bersatu dulu ya, bukan berdaulat dulu. Kok adil dulu ya, bukan makmur dulu. Contohnya makmur dulu baru adil. Berdaulat dulu baru satu. Nah, tapi memang hebat. Saya akuilah. Justru sekarang kita ini lebih bodoh daripada generasi sebelum generasi pejuang kemerdekaan. Jadi itulah. Walaupun menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Tapi ini ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu bukan hanya dari luar negeri. Dari dalam. Yang paling berbahaya adalah dari dalam negeri. Sriwijaya tumbang dari dalam. Mojopahit tumbang dari dalam. Walaupun bibitnya datang dari luar. Tolonglah, ini kita belajar sejarah ya. Saya kira udah sampai sini udah mulai apa ini? Mulai panas. Nah,
Seorang negarawan harus memiliki keyakinan, core belief, bahwa implementasi Pancasila dan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, yang berkualitas, implementasinya yang berkualitas, quality of implementation. Orang punya IQ tinggi, punya SQ tinggi, punya EQ tinggi, apalagi QQ. Tapi yang diperlukan apa? QI, quality of implementation. Jadi semua itu biarpun punya IQ, kalau tidak bisa mengimplementasikan percuma. Ya, jadi jangan pamer sudah 2 kali jadi gubernur, sudah pernah jadi menteri, bisa mengimplementasikan yang berkualitas. Belum tentu. Buktinya gugur kalah, ya kan? Tapi dia mengimplementasikan Pancasila itu dia yakin. Saya punya keyakinan kalau saya implementasikan Pancasila dan semua amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang itu kalau berkualitas implementasinya, mampu saya mewujudkan negara Indonesia yang bersatu tadi itu, yang merdeka itu, yang berdaulat itu, dan adil. Tolong ya, di dalamnya amanat itu ada tujuan nasional, ada tugas nasional, ada strategi nasional, ada wawasan nasional, ada ketahanan nasional dan kepentingan nasional. Jadi kalau nggak ada keyakinan, tidak mungkin jadi. Lihatlah, saya melihat debat capres dan cawapres. Paslon 1 itu kayaknya nggak ada keyakinan dia. Tapi Prabowo punya keyakinan dia. Lihat aja dari gerak tubuhnya, semua dia yakin. Apalagi si Ganjar ragu-ragu. Nah, ini kita bisa menggambarkan seperti itu ya. Kan gampang melihat orang dari cara ngomong, dari cara dari tubuhnya, psikologi tubuh itu bisa dilihat kok. Kenapa Pak Prabowo waktu di apa namanya dia dibully ya, dia dinilai jelek, dia sedih. Kalau saya bongkar, you masuk penjara. Loh, benar. Tapi dia tidak mau mengungkapkan itu. Dan dia tidak juga menuntut. Nah, dia punya keyakinan kok. Biarlah saya diberi nilai sekian, diberi nilai sekian. Itu bukan nilai saya. Bagaimana lah, bukan berarti jaminan itu. Biarpun si Anies itu profesor, doktor, apa segala pun titel itu hanya bukti bahwa dia itu sudah sekolah. Tapi belum tentu dia berkualitas dalam mengimplementasikan materi pelajaran yang dia punya. Ya, saya kasih tahu aja. Nanti ini dalam sekali ilmu ini. Nah,